Halo, halo. Jadi hari ini kita mau menceritakan tentang story horor yang pernah ada di dunia atau yang orang lain rasakan. Pertama-tama kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama gue Muhammad Arab Mazudi. Perkenalkan, nama gue Ahmad Idris Syafiq Azura. Nama gue Fadil Herdian. Jadi hari ini gue mau cerita tentang teman gue yang ada di Kalimantan. Jadi teman gue ini punya adik yang dimana pada saat itu kejadian itu dia kelas pokoknya masih SMP kalau nggak salah. Terus awal-awal gue nggak tahu ini ceritanya gimana, tiba-tiba teman gue yang dari informatika cerita tentang adiknya yang tiba-tiba diganggu. Itu ngeganggunya tuh hampir kayaknya baru-baru tahun lalu deh, gak terlalu sering-sering banget. Tapi dari sebelumnya tuh dia udah ada ngerasain ada kayak dia diganggu, tapi ganggunya belum se-annoying sekarang gitu. Kalau dulu cuma kayak ya udah cuma nangis atau kayak tiba-tiba dia nampakin diri. Buat kali ini dia main fisik. Jadi teman gue ini awalnya adiknya ini awalnya tuh main sama teman-temannya, ke gak tau kalau nggak salah ke kafe, dan dia tumen-tumenan di jam 10 jam 11 dia belum pulang. Ternyata rumah dia kan di Kalimantan kan, dia ya otomatis Kalimantan banyak hutan gak sih? Iya. Ya kan? Nah terus dia waktu itu lewat hutan, kalau nggak salah tuh dia ngeliat di hutan itu tuh ada perempuan dan dia ngerasa perempuannya itu naik ke motor dia. Tapi ada tapi dia dengan ya gimana sih, kalau laki-laki baru pertama kali ngeliat kayak gitu kan nantangin dong. Iya, penasaran. Salahnya adanya temen gue tuh di situ, dia nantangin. Mana sini, gue nggak takut sama setan, kayak gitu, bro. Berani. Nah sebelum itu tuh, sebelum digangguin sampai fisik gini tuh, adanya tuh belum cerita ke teman gue. Jadi teman gue masih heran kenapa bisa ngeganggu ini setannya gitu loh. Nah akhirnya datanglah tiba-tiba di suatu hari pas banget nyokap, bokap, kakaknya yang pertama main temen gue ini gak ada di rumah. Dia baru pulang main sendirian. Tiba-tiba dia ngirimin video kalau dia setannya itu main fisik. Dan gue bisa puterin videonya guys. Puterin sih. Kalian bisa dengerin terserah apa videonya. Ini dari sekian kalinya aku diganggu lagi. Saya minggu lalu, sumpah, ini aku tadi habis nongkrong pulang, aku nggak tahu kok dengar cewek nangis. Sumpah ini rasanya deket banget. Aku lagi di kamar nih ngurung diri, nggak berani keluar. Gimana ya? Ini aku di kamar pokoknya. Dia sampai berani buat ngegedor setannya. Siapa ya? Enggak ada setannya di sini. Sumpah, Ini video ketiga kalinya dia diganggu. di rumah sendiri. Ada 2 video lagi yang belum gue Aku maunya nggak keluar nih, cuman siapa ya? Aku maunya nggak keluar, cuman kalau aku nggak keluar, Nggak ada. makin ganggu lagi. Aduh, aku habis pulang nongkrong lah ini, nggak ada ganggu. Loh, sumpah. Seberani itu setan. Ini pasti yang di atas nih. Tahu aku nih. Dia nampakin
tadi di video. Nah posisinya tadi kan kamera posisinya ke tangga kan. Iya. Ke tangganya ada kaca kan. Iya. Tapi di kameranya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Aslinya adanya ngeliat. Kalau sisi kuntilanaknya udah gini dari atas, udah dari tadi. Udah ngintip. Iya. Gitu. Dan sekarang adanya itu SMA kelas 2 ya berarti kalau sekarang ya. Iya. Seharusnya Iya. ternyata di sana dia disukain juga sama Kunti juga. SMA-nya di Masjid Kalimantan. Enggak, tapi dia sekarang udah di Jawa Timur. Dia dapat setan baru. Setan baru. Dia dapat setan baru. Teman baru. Dan ternyata setelah dia rep-repan apa sih? Rep-repan tuh kayak ketindihan. Kayak ketindihan gitu dia si pelatihnya sampai capek. Kenapa dia kayak gini terus? Akhirnya dipanggil Ustadz. Ternyata Ustadz ngomong kalau banyak emang setan perempuan yang suka sama dia. Dan ternyata dia tuh tulang wengi ya kalau nggak salah ya. Oh iya kalau dalam bahasa Jawa Iya. gitu. Iya lah tulang Iya, wengi kan. jadi apa ya? Jadi perempuan ya setan-setan tuh pada suka sama dia gitu. Dia Orang punya spesial. pemikat, dia punya Orang pemikat sama spesial, setan. iya. Dan sampai sekarang katanya dia masih ganggu. Dan itu nggak bisa Nggak bisa hilang. Iya. Dan itu nggak bisa hilang. Entah ya. Di Kalimantan ini ya Kalimantan. banyak karena banyak hutan jadi apa orang Ada teman gua buaya, iya ya teman gua kan? yang di Kalimantan yang bilang oh di Kalimantan tuh gila kalau masalah hantu Iya kan? selalu ada segala macam Karena buat masalah santet juga kenceng loh Kalimantan. iya Bukan main-main. Jadi sampai situ aja kalau dicari dari cerita gua. Lanjut. kalau dari cerita gua nih jadi ada teman dekat gua dia orang Banten dia tuh emang orang suka nantangin. Dia tuh apapun itu dia suka tantangin, mau orang, mau bukan orang, semua ditantangin. Jadi ada satu waktu dia itu abis taraweh dan dia Belum bingung mau puasa, kemana, gabut mau kemana. Dia pengen kayak dia ngomong sama temen-temennya kayak, gabut pergi yuk kemana gitu. Terus temen gua ini dia bilang mau cari yang serem-serem nggak? Kan apalagi sekarang bulan puasa nih, asik nih kita coba. Terus temen gue mengiyakan itu. Akhirnya mereka itu pergi ke suatu tempat yaitu Benteng Spelwick. Benteng Spelwick ini di Benteng Spelwick. Benteng Spelwick ini dia itu dibangun sama kolonial Belanda tahun lama 1700-an. Oke. Itu di Banten, tepatnya di kota Serang. Emang dari cerita orang-orang itu terbilang tempat ini paling horor lah. Salah satu paling horor di Banten. Apalagi Banten tuh dikenal dengan kayak aura mistisnya, ilmu gaib segala macem. Iya, kayak gitu. Kebal. Kayak gitu salah satunya. Kebal. Terus mereka itu pergi sekitar jam 10 malam lah. Sampai sana jam setengah 11, kurang lebih jam setengah 11. Akhirnya sebenarnya itu udah nggak boleh masuk malam-malam, tapi mereka diam-diam ya masuk tanpa sepengetahuan penjaga. Mereka masuklah ke dalam. Jadi emang bentengnya itu tuh di dekat pantai. Oke. Dekat pantai, dekat banget itu. Terus mereka masuklah ke dalam bertiga, mereka bertiga doang nih. Bertiga ya. Biasanya kan kalau yang ganjil gini kan ada yang nemenin satu. Ya. Jadi kayak kalau ganjil pasti ada gitu loh. Nah, mereka itu udah masuk, tiba-tiba di situ tuh gelap banget, terus bau amisnya amis banget. Oke. Habis itu, gitu. iya. Habis Oke. itu mereka tuh kayak ngerasa auranya beda sama di luar. Terus akhirnya mereka masuk, mereka tuh menyusurin lah gua-gua gitu. Oke. Jadi bentengnya tuh emang apa namanya kayak agak masuk ke bawah. Ke bawah. Turun lagi. Iya, turun gitu. Terus mereka masuk lorong segala macem. Ternyata di sana tuh emang banyak gangguan. Temen gua tadinya bertiga, tiba-tiba satu hilang. Oke. Satunya hilang nih. Oke. Temen gue yang hilang. Mereka yang berdua ini nyariin temennya satu lagi kemana nih. Gak berapa lama mereka berdua ini diganggu sama
noni Belanda gitu loh, noni Belanda. Asik, boleh. Gaun putih. Boleh. Terus terpikat gitu. iya, terus Apa mereka cakep ya? terus mereka tuh kayak apa sih? Awalnya kayak biasa aja. Karena emang teman gue ini bisa terbilang gak terlalu takut hantu lah. Oke. Cuman karena yang ini belum masih samar ya, masih samar karena gelap. Pas diliatin langsung itu mukanya hancur, tapi putih badannya, gaun putih, badan putih semua, hancur mukanya, darah semua. Terus dia ngomong pakai bahasa Belanda, cuman yang kalau di Indonesia diartiin ke Indonesia itu kayak tolong saya, Oke. saya tidak kuat di sini, tolong keluarkan saya dari sini gitu. Oh, seakan-akan tuh dia kena kayak kekunci gitu ya? Iya, kekunci di dalam bisa, situ. nggak bisa ke alam, Heeh. nggak bisa ke Kayak, alam sana. Tolong saya ditahan oleh seorang prajurit gitu-gitu. Oke. Akhirnya mereka takut, larilah keluar, berusaha buat lari keluar dari benteng. Oh. Walaupun temennya belum ketemu, tapi ya mereka berusaha buat nyelamatin diri sendiri dulu. Oke. Ini Ya. kalau di sini kan emang urusannya masing-masing ya. Kayak ya urusan gua. Ya. Pas mereka mau keluar, mereka nggak ketemu jalan keluarnya. Jadi kayak labirin gitu loh. Nggak bisa kemana-mana. Diputar-putar terus. Betul. Habis itu mereka ketemu satu hantu lagi, badannya gede. Ternyata itu tuh pakai baju prajurit gitu, kayak baju tentara. Seakan-akan Algojo. Iya. Nah, seakan-akan Algojo. mereka si hantu ini nggak ngomong apa-apa, cuman kayak nampakin diri, terus seakan-akan kayak nodong senjata. Paham. Nodong senjata gitu loh. Oke. Terus teman gue tuh kayak udah merasa takut banget di situ. Mereka kayak cepet-cepet lah mau keluar nyari. Oh kemana ini kemana? Wih takut banget ini, wih segala macem. Akhirnya mereka keluar lah berdua. Tapi di luar sana dia menunggu temennya satu lagi. Nggak berapa lama, ternyata temennya juga keluar. Oke. Dia ketemu hantu yang bisa dibilang kalau orang zaman dulu tuh pakai kayak apa sih kayak jas gitu loh, jas terus setelan Belanda banget lah, yang jabatannya tinggi kayak orang tua. Nah mereka tuh ketemu temennya satunya lagi tuh ketemu hantu kayak gitu, tapi telinganya nggak ada, telinga sama tangan kanannya nggak ada, kayak putus gitu, putus tapi kelihatan gitu loh, kayak kelihatan tulangnya, iya. Telinga nggak ada, mak tangannya buntung yang sebelah kanan. Sebenarnya di situ udah sempet nggak kuat temennya yang satunya lagi cerita. Cuman dia paksa tuh harus nyari jalan keluarnya. Untungnya dia nggak serumit teman gua yang buat keluar. Jadi kayak di jalan terus tiba-tiba keluar. Gak diputer-puterin. Iya kayak gitu. Dari teman gua bilang juga, kata tadi kan di awal kan yang si noni Belanda ini kan bilang saya ditahan oleh seorang prajurit segala macem. Nah mereka mikirnya setelah itu dia kan ketemu sama prajurit. Nah, mereka mikirnya orang ini yang hantu ini yang nahan si noni Belanda itu. Gitu. Dari situ mereka udah nggak berani lagi lah buat main ke sana. Terus akhirnya nanya lah sama orang setempat. Ternyata di sana itu memang banyak pembunuhan massal. Maaf ya, mau orang Indo ataupun orang Belanda, dua-duanya dibunuh di situ. Dan ada penjaranya. Makanya itu terkenal salah satu yang paling angker di Banten, bahkan di Indonesia lah. Gitu. Hampir mirip berarti sama Lubang Buaya ya dia. Kayak gitu kurang lebih. Pembunuhan massal kan. Iya kayak gitu. Oke lanjut. Next. Di sini gue nggak mau nyeritain temen gue atau siapa-siapa. Gue mau ngambil dari kisah nyata di Emmetsville, New York. Ini tuh yang bikin rumah horor di Emmetsville. Nah, jadi ceritanya itu dimulai dari tanggal 13 November 1974 di sebuah rumah besar di Emmetsville, New York. Pagi-pagi nih, seorang pemuda bernama Ronald DeFeo Jr. masuk ke sebuah bar sambil panik terus teriak-teriak gitu. Kalau orang tiba-tiba tuh? Iya, kalau orang tuanya itu ditembak. Nah, warga langsung ikut dong ke rumahnya dong. Tapi pas mereka masuk ke dalam rumah, mereka nemuin pemandangan yang gak biasa gitu, yang ngeri lah. Ayah, ibu,
2 adik laki-laki sama 2 adik perempuan ini. Perempuan si Ronald ya ditemukan tewas ditembak di tempat tidur mereka masing-masing. Yang bikin polisi bingung nih, semua korban ditemukan itu terlungkup di kasur. Jadi tengkurap gitu. Oh, oke. Nah kayak nggak ada tanda-tanda perlawanan, nggak ada yang kabur, terus nggak ada yang tetangga ngedenger mereka teriak gitu. Nah meskipun si tembakannya keras ya, si awal ini Ronald gak ngaku pas diintegrasi. Kayak dia bilangnya ada mafia yang ngebunuh keluarganya. Oke. Nah tapi diintegrasi berulang kali, dia si Ronald ini akhirnya ngaku lah bahwa dialah pelakunya. Nah saat ditanya kenapa dia membunuh, Ronald memberikan jawaban yang gak make sense tapi merinding gitu. Kenapa tuh? Dia ngaku mendengar suara-suara misterius yang menyuruhnya membunuh keluarganya. Oh, bisikan. Nah. Bisikan gitu. Enggak. Tentu saja dong polisi kayak nggak percaya. Percaya. Kayak itu cuma buat ngehindarin hukuman. Alibi aja. Iya betul. Si Ronald akhirnya dipenjara lah singkatnya. Kasus selesai. Nah atas setidaknya semua orang ngira gitulah. Setahun kemudian kayak keluarga baru namanya itu George Lutz sama Kathleen Lutz membeli rumah itu dengan harga yang murah lah karena ada kejadian si pembunuhan itu kan. Nah awalnya itu semuanya normal, tapi beberapa hari kemudian kayak mereka mulai mengalami hal-hal aneh nih dan kayak si George ini selalu merasa kedinginan padahal pemanasnya itu selalu nyala gitu. Si George ini juga mulai kayak bangun setiap malam jam 3.15 dini hari. Nah jam yang sama kayak si waktu pembunuhan keluarga DeFeo ini. Lalu kejadian tuh makin aneh, kayak muncul bau busuk tanpa sumber, nggak ada sumbernya. Dinding rumah kayak ngeluarin lendir lengket, pintunya terbuka sendiri, suara langkah kaki kayak terdengar dari lorong kosong gitu, padahal nggak ada siapa-siapa. Nah anak perempuan mereka bahkan kayak ngaku punya imaginary friend. Oke, paham. Namanya itu Jody. Nah si Jody ini masalahnya digambarin sama si perempuan ini adiknya kayak nggak biasa gitu gambarannya, kayak makhluknya bermata merah, terus kadang muncul dalam bentuk babi raksasa, babi gede gitu. Jadi hewan gitu. Nah iya, suatu malam si George ini ngaku ngelihat mata merah menyala menatapnya dari jendela lantai atas. Kayak mereka juga ngaku gitu mendengar suara orang berteriak dari ruangan kosong. Terus melihat bayangan hitam berjalan di rumah dan mereka tuh merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka gitu. Keadaan kayak semakin buruk lah setiap harinya. Kayak si George mulai jadi pemarah, agresif. Terus keluarga itu juga kayak ketakutan buat tidur. Akhirnya dia kayak udah 28 hari tinggal di rumah itu, dia kayak ninggalin rumah itu begitu aja gitu. Kayak mereka pun kabur kayak nggak bawa apa-apa, nggak bawa barang mereka gitu, bawa baju pun enggak, kayak cuma jadi bawa badan aja. Terus cerita mereka ini kemudian jadi cerita-cerita awal horor di Amityville, kayak dijadiin buku, film. Karena itu tiba-tiba kayak gitu. Nah iya, tapi di sini nih kayak orang tuh masih berdebat sampai sekarang, kayak sebagian itu percaya rumah itu tuh benar-benar hantu gitu, tapi sebagian kayak keluarga Lutz ini ngarang lah gitu katanya. Tapi nggak percaya juga. Iya, yang pasti pembunuhan keluarga DeFeo ini memang benar-benar terjadi, jadi benar-benar ada, tapi nggak tahu nih rumahnya benar-benar horor apa enggak. Nah jadi gitu aja dari gua. Berarti otomatis kayaknya dia udah ada rumahnya nggak sih yang horor? Bisa jadi dari Bisa rumah jadi yang karena kan horor. dari awal juga si DeFeo juga udah mendengar bisik-bisikan kan. Ditambah lagi kan ada yang meninggal di situ sebelumnya. Iya. 6 orang udah 6 tembak. orang mati, maksudnya ya yang apa ya, secara mengenaskan lah. Iya kan. Dan gak kenal mungkin arwahnya, jadi mereka masih tinggal di sana. Betul. Kayak gitu. Berarti emang dari rumahnya sih, karena dari awal juga kan si siapa?
Si Yang ngebunuh? Ronald. Si Ronald Novel. kan kedengar ada suara buat bunuh keluarga. Iya. Nah iya. Bisa jadi dari si yang muncul di jendela tuh. Nah mata itu merah. yang katanya Yang jadi mata babi. mata merah, Babi, iya. babi. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, jadi Jadi ini masih awal dari konspirasi itu. nih ya. Iya. Masih konspirasi, belum ada kepastian jelasnya. Kata-kinya. Gitu. Oke. Oke. Sudah 20 menit. Jadi segitu aja cerita kita. Kalau mungkin memang kalian suka dengan cerita ini, kalian bisa minta komen di bawah. Iya. Nah, Sebenarnya kita punya cerita banyak Kita banget. punya cerita banyak. Cuma waktunya tidak mencukupi. Jadi karena takutnya kalian malas juga nontonnya. kalau terlalu panjang. Atau kalian mau sharing-sharing cerita horor? Nah, iya itu Iya, bisa. boleh. Bisa kita. Boleh. Jadi sekian dari kita bertiga. See you guys. See you, bye.